Abdul Karim Al-Jili menyampaikan dalam mencerahkan surah Ikhlas, Qul huwallah, katakan oleh Muhammad, dianya engkau itu Allah. Jadi mereka menganggap Muhammad telah jadi Allah. Jadi orang MPDT membenarkan kita sah kami. Jadi tidak lagi menyembah Allah, hanya menyembah Muhammad. Padahal itu Abdul Karim Al-Jili orang hakikat. Jadi dia menafsirkan secara hakikat. Yang dimaksud wallah, hakikat daripada Muhammad itu Allah. Penyebab adanya Muhammad itu Allah. Bukan dia menerangkan akidah atau syariat. Kalau akidah dan syariat, dia menganggap bahwa ta'yin daripada Muhammad itu hamba Allah, makhluk Allah, bukan Allah. Seperti juga alam semesta ini, hakikat daripada alam semesta ini Allah, bukan ta'yinnya, artinya bentuk tubuh dan nyawanya. Jadi inilah salah pengertian daripada ulama-ulama kita dan MPU Aceh, bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya telah 26 tahun setiap bulan datang ke Aceh mengadakan pengajian. Jadi kadang-kadang di kampung, kadang-kadang di kota. Kadang-kadang waktu diadakan pengajian datang polisi, cekahan dari MPU. Sebab ajaran yang disampaikan oleh Abu Amran, ajaran sesat. Hingga berpindah-pindah tempat. Pada awal direncanakan di Taman Sari dengan Pak Amin sebagai wali kota. Pak Amin untuk menempung tawari beliau menjadi wali kota saya, tapi kemudian dia takut tidak mau memberikan lapangan Taman Sari, sehingga berpindah ke Pangu yang digagas oleh PW. Jadi begitulah pengajian tasawuf ini dikejar oleh ulama-ulama Aceh dan MPU Aceh. Sehingga dipitnah sampai ke Malaysia, di Medan mengadakan mudzakarah seminar terhenti. Jadi sebelang sebut fitnah yang demikian oleh KPA Abu Razak, Malik Mahmud menunjuk saya sebagai wali agama dan mufti Malikul Adil dari raja-raja mulai dari Teming sampai Sipil. Jadi barulah agak mulus penyampaian ajaran tasawuf Sufyan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena ulama-ulama Aceh dan juga pemerintah Aceh mengutamakan ajaran agama ini dalam segi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana kita maklumi rukun Islam ini ada 3. Ada akidah, ada hukum syara, ada ihsan, tasawuf, kesucian. Tadi membicarakan atau belajar tasawuf kesucian ini tidak dilakukan oleh ulama-ulama Aceh dan MPU Aceh. Kalau dia hanya belajar akidah, dia belajar kitab-kitab pesantren seperti Matan Sunusi sampai ke Dusuki. Kalau dalam hukum syara, dia belajar mulai daripada Matan Takrib sampai ke Tuhfah. Tapi kalau dalam tasawuf kesufian, sekedar taisir akhlak aja. Jadi untuk belajar mengenai tasawuf kesufian dalam kitab besar-besar, jadi mereka tidak ada mengajarkan dan tidak paham. Seperti kitab Insan Kamil,
Futuhul Makkiyah, Majmu' Rasail dan lainnya. Jadi inilah kelemahan, sehingga apa yang disampaikan oleh Abdul Karim Al-Jili ini dikira sesat karena mereka tidak paham mengenai tasawuf kesufian. Abdul Karim Al-Jili menyampaikan dalam mencerahkan surah Ikhlas, Qul huwallah, katakan oleh Muhammad, dianya engkau itu Allah. Jadi mereka menganggap Muhammad telah jadi Allah. Jadi orang MPDT membenarkan kita Islam kami. Jadi tidak lagi menyembah Allah, hanya menyembah Muhammad. Padahal itu Abdul Karim Al-Jili orang hakikat. Jadi dia menafsirkan secara hakikat. Yang dimaksud wallah, hakikat daripada Muhammad itu Allah. Penyebab adanya Muhammad itu Allah. Bukan dia menerangkan akidah atau syariat. Kalau akidah dan syariat, dia menganggap bahwa ta'yin daripada Muhammad itu hamba Allah, makhluk Allah, bukan Allah. Seperti juga alam semesta ini. Hakikat daripada alam semesta ini Allah, bukan ta'yinnya, artinya bentuk tubuh dan nyawanya. Jadi inilah salah pengertian daripada ulama-ulama kita dan MPU Aceh menganggap bahwa ajaran Tauhid Tasawuf ini telah menjadikan Muhammad jadi Allah, maka telah merusak akidah. Jadi perlu itu kita serang, kita hilangkan, itu adalah ajaran sesat. Jadi menandakan Aceh itu tidak paham lagi hakikat dan makrifat. Cuma Aceh hanya paham mengenai akidah dan hukum syarak. Maka dari itu saya dengan kawan-kawan berjuang untuk mengembalikan ajaran hakikat dan makrifat. Sebab Islam ini bisa kuat semenjak dulu Hamzah Pansuri, Abdul Usungkili, karena masyarakat dan ulama pemerintah paham mengenai hakikat dan makrifat. Jadi sekarang oleh pemerintah, MPU, dan oleh juga ulama-ulama pesantren, dia telah meninggalkan pemahaman hakikat makrifat. Jadi apa yang dimaksud dengan syariat, ilmu dan amal? Ini syariat. Kita tahu sembahyang, syarat dan rukun. Kita melakukan sesuai dengan syarat dan rukun, itu dikatakan syariat. Jadi kita yakin sembahyang itu perintah. Apa itu hakikat? Hakikat menyangkutkan hati kita kepada Allah dalam melakukan syariat, dan dalam beramal kita sangkutkan hati kita kepada Allah. Tidak ada daya upaya kita untuk rukuk dan sujud, melainkan adalah dengan Allah. Sehingga hilang selain Allah, termasuk diri kita dalam ingatan kita. Hanya Allah semata-mata. Kalau tidak ada lagi dalam pandangan kita selain Allah dan diri kita, baru kita bersama Allah. Jadi baru kita bersama Allah. Kalau tidak ada ingatan dalam batin kita mengenai kita dan alam semesta, maka hidup kita dibantu oleh Allah. Segala keperluan kita dapat selalu, yaitu pertolongan. Para hadirin hadirat sekalian, saya awal sebagai pimpinan pesantren besar, yaitu pesantren ayah saya, Abu Yamudawan. Lalu ilsah mengenai kehidupan.
dan juga berhubungan dengan masyarakat. Maka oleh karena itu saya mencari ilmu ihsan, hakikat dan makrifat ini. Jadi makanya saya terangkat di mana-mana. Kalau saya ke Malaysia, kalau saya ke Singapura, kalau saya ke Sulawesi, itu semua mereka itu menghormati saya. Sebenarnya saya telah 26 tahun berulang ke Banda Aceh. Saya tidak perlu lagi pergi ke Banda Aceh. Cukup yaitu mengamalkan apa yang saya katakan. Tetapi saya tanya kepada Pak Ilyas, ada berapa persen ulama-ulama Aceh membenarkan tauhid tasawuf? Beliau mengatakan belum sampai 10%. Ada berapa persen pemerintah membenarkan ajaran tauhid tasawuf? Juga belum 15%. Cuma masyarakat itu sudah 70%. Ini makanya saya mendekati penjabat-penjabat semalam dengan Pak Tarmizi, Bupati di Melabu, sebelumnya dengan itu Bupati Aceh Barat Daya, Pak Saparudin. Jadi mereka itu dimasukkan sikit-sikit sehingga beliau mengatakan, Abu, ajaran tasawuf kita kawal, Abu. Ini Saparudin, kita kawal di Abdiya. Sebab di Abdiya itu banyak fitnah juga dari pimpinan pesantren, sehingga masjid jami yang ada di Abdiya ini belum bisa masuk ke tasawuf. Jadi dari itu makanya oleh Pak Kecik Peniti dengan kawan-kawan beliau itu siap itu berjuang untuk mengadakan pengkajian tauhid tasawuf dan untuk merangkul umat untuk masa akan datang. Seperti saya katakan, ajaran tasawuf ini ilmu, amal, hal dan syuhud. 4 tingkatan. Ilmu, kita tahu akidah, kita tahu hukum syara, kita tahu nafsu dan sifat nafsu. Kemudian amal, supaya bagaimana nafsu kita bisa bernafsu mutmainnah, dan juga kita dapat menjaga kewajiban waktu dengan jalan istiqamah ikhlas. Ilmu dan amal, dan juga kita dapat menetapkan akidah kita, keimanan kita pada hati kita. Di mana-mana kita berada, bahwa kita dilihat oleh Allah, kita selalu dipantau oleh Allah dalam menjalankan kehidupan. Itu dikatakan ilmu dan amal. Setelah ilmu dan amal, maka ada hal dan syuhud. Inilah yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama kita, baik itu ulama pesantren atau ulama MPU. Jadi hal dan syuhud ini sangkutan hati kita kepada Allah. Terlihat kasih sayang Allah dengan begitu nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Maka dengan demikian kita lupa kepada selain Allah, termasuk istri kita, anak kita. Kita tidak teringat lagi hanya Allah. Maka Allah selalu di dalam ingatan kita. Ini dimaksud dengan hakikat dan makrifat. Kalau sudah hilang selain Allah, itu dikatakan hakikat. Yang ada hanya Allah, itu makrifat. Jadi berbeda antara akidah dengan hakikat. Kalau akidah kita ada, Allah ada. Tapi kalau hakikat kita tidak ada. Yang ada hanya Allah semata-mata. Jadi bagi orang yang tidak paham, dikatakan tauhid tasawuf ini merusak akidah. Jadi padahal
Seperti kita katakan tadi, kalau akidah kita ada Allah, kita beriman pada Allah. Tapi kalau hakikat kita tidak ada, yang ada Allah. Beriman kita kepada Allah itu dari Allah, tidak dari kita hakikat. Jadi para hadirin hadirat, mudah-mudahan ada pemahaman ya, pengertian. Memang sebabnya banyak. Oleh MPU Aceh minta kepada Gubernur Nopah menghilangkan ajaran tasawuf dari TPCB ini. Jadi Nopah mengatakan panggil saya supaya diadakan dialog dengan MPU dan ulama-ulama pesantren yang ada di Aceh. Tapi kita mau adakan untuk mudzakarah seminar, mereka tidak datang. Jadi kita menantikan mereka membuat mudzakarah, mereka juga tidak ada yang melakukan. Karena di dalam kitab bukan insan kamil saja, dalam kitab Jawahir Haqaiq karangan Syamsuddin Sematani, dia mengatakan yang dikatakannya yaitu engkau adalah Allah pada hakikat, pada ta'in engkau budak Allah, engkau makhluk Allah. Pada ta'in kenyataan kita budak Allah, makhluk Allah. Pada ta'in artinya pada tubuh dan nyawa kita makhluk Allah dan kita adalah hamba Allah. Pada hakikat sebelum kita bertubuh dan bernyawa, wujud kita adalah wujud Allah. Maka dikatakanlah kita Allah. Itu di dalam kitab Jawahir Haqaiq. Dan juga di dalam kitab tarikat-tarikat seperti Naqsabandi, kita dapat bermurakabah ma'iyah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Jadi zikir kita dengan makna tiga, la ma'bud biha illallah, la maksud biha illallah, la mawjud biha illallah. Kalau kita tidak bertasawuf, hanya zikir kita maknanya dua saja, la ma'bud biha illallah, la maksud biha illallah, la mawjud biha illallah. Tidak ada, karena tidak tajalli Allah, perbuatan dan sifat dan wujudnya dalam batin kita. Yang ada hanya Allah. Jadi yang lainnya hilang. Jadi itu tidak pandai mereka kalau tidak mereka bertasawuf dan kesucian. Jadi kemauan dan semangat perjuangan, inilah dengan tasawuf kesucian, la mawjud biha illallah. Jadi orang-orang tasawuf yaitu memutuskan keringan untuk mencari keuntungan dari selain Allah, baik dengan jalan mengharap dan dengan jalan takut. Dia tidak ada takut, tidak ada harap kepada lain Allah, karena dia yakin selain Allah itu perbuatannya tidak memberi bekas. Selain Allah perbuatannya tidak memberi bekas, tidak dapat merubah. Maka oleh karena itu dipeliharakannya kemauannya kepada selain Allah. Lalu cuma hatinya selalu berjalan kepada Allah, fana pada Allah, baka dengan Allah. Kasat kemauannya untuk sampai kepada Allah. Dia dapat melihat cahaya-cahaya daripada ahadits zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikianlah dia hidup, maka Islam ini akan kuat dan berjaya kembali. Jadi marilah sama-sama kita angkat ajaran ini supaya Aceh ini kembali aman, Aceh yang berakhlak, yang mulia, yang beribadat baik dan bermakrifat dengan Allah, artinya hidup dengan Allah. Maka kita ini orang Aceh masih bagaimana anak kita ini berikan supaya dia pandai sekolah menjadi pegawai, menjadi pegawai negara, tidak pegawai agama, tidak menjadi pegawai Allah.
Tadi saya selama mengabdi atau berkhidmat kepada ajaran ini, saya adalah salah seorang orang yang kaya di Labuan Negeri. Jadi kaya saya bisa membangun sampai 24 toko. Saya bisa membeli sawah berkuncar-kuncar. Baru-baru ini saya dapat hadiah mobil CRP yang baru. Dan juga dapat hadiah mobil dari HS yang baru, yang belum dapat saya pakai. Jadi itulah keberkahan dari ajaran ini. Saya tidak ke sawah, saya juga tidak ke laut, dan saya juga tidak berniaga. Jadi begitulah faedah, kelebihan daripada ajaran ini. Barangkali demikian saja yang dapat saya sampaikan. La ilaha illallah, la ilaha illallah.